Saya izin record ya. Nah, untuk yang berikutnya, penugasan yang berikutnya, oh maaf, ini saya jelaskan dulu ya untuk kriteria penilaian. Bagus tadi pertanyaannya, terima kasih. Nah, apa yang harus dilihat? Sebentar, saya ke bawah. Ini yang tadi saya bilang, ada sedikit perubahan dalam sisi penilaian. Oke, ini dia. Nanti teman-teman bisa baca. Insya Allah sebelum Jumat, saya sudah berikan ini. Rubrik penilaian video. Nanti teman-teman, sama seperti waktu kita mengerjakan tugas K3 tahun lalu ya, K3 dan keselamatan pasien. Saya juga meminta teman-teman untuk mencari pasangan berdua-berdua. Ya, buat apa? Buat menilai secara objektif hasil karya teman-temannya. Jadi nanti di sini judul videonya misalnya My Dream. Ya, nama mahasiswa siapa? Alan ya. Nama observernya misalnya Alvigo tadi ya. Misal. Oke. Tanggalnya 25 September 2021. Nah, ini maaf. Nanti ini menyusul, tapi paling tidak teman-teman bisa melihat video lawannya. Ya, apa yang dinilai? Jadi yang dinilai adalah yang pertama, gaya dan organisasi itu dalam bentuk susunannya. Jadi bagaimana teman-teman mengorganize si videonya. Konten dalam video tersusun dan mengalir. Jadi nggak ada potongan-potongan gitu ya. Nyambung gitu, jalannya smooth, bagus. Kemudian ada hubungan timbal balik yang logis. Kan diminta untuk My Dream ya. Impian teman-teman, memperkenalkan, kemudian profil diri. Artinya itu juga yang teman-teman jelaskan di situ. Jadi nggak kesana kemari. Gitu ya, itu jelas. Kemudian gangguan atau noise sebisa mungkin sedikit atau diminimalisir. Jadi setidak-tidaknya suara back sound-nya juga bisa diperhatikan. Makanya kenapa saya selalu pakai headset ini, kebetulan kayaknya ada masalah dengan koneksi. Nanti saya coba pelajari. Itu bobotnya 20. Ternyata Vigo melihat punyanya Alan ini keren banget gitu ya. Tapi masih adalah kurangnya sedikit. Vigo boleh kasih poin 19. Misal apa? Tipe dalam penulisan beberapa gitu. Ya, tipe dalam penulisan beberapa kata. Nah, ya, itu. Kemudian yang berikutnya ini tidak semua diminta oleh teman-teman. Ya, tidak semua. Nanti saya akan beritahu. Yang ini pakai peer group ya, yang ini enggak. Cuma kepalanya semua saya buat sama. Kemudian kreativitas, penggunaan sudut kamera. Nggak usah jauh-jauh. Teman-teman ini pasti sebentar lagi akan melihat pencahayaan saya nggak bagus. Karena apa? Karena memang cuacanya udah mulai mendung. Ya, artinya kita harus perhatikan juga di situ penggunaan sudut kamera. Ini juga saya tidak enak. Maaf sebentar ya, sebentar. Nah, yang berikutnya adalah ini juga saya menjadi nggak enak, kayak penggunaan sudut kamera. Kenapa? Kebetulan saya naruh tampilan galeri saya di sisi kanan, sehingga saya kadang melihat nih teman-teman di sebelah kanan. Padahal kamera ada di tengah. Artinya kan nggak fokus ya, gitu. Itu harus diperhatikan. Kemudian efek suara, pakai background boleh nggak Bu? Boleh. Ya, apapun itu teman-teman boleh lah. Kemudian konten, subjek dalam video diperkenalkan. Pastinya kan teman-teman mempelajari tentang profil menjelaskan tentang profil diri ya. Kemudian kualitas, ya suara seperti musik, gambar dalam videonya harus fokus, pengambilan video juga stabil, kemudian pencahayaan juga sesuai ya, itu harus diperhatikan. Cara penilaiannya sama seperti tadi.
Sekian, sekian, sekian. Kemudian ejaan, penggunaan kata, tata bahasa, dan mekanika ya. Paling tidak kalau misalnya ada penulisan kalimat tambahan gitu ya, itu setidak-tidaknya tidak terjadi kesalahan dalam tata bahasa. Jadi walaupun teman-teman membuat video profil diri, tapi tetap bahasa yang dipergunakan adalah bahasa profesional. Itu yang pertama. Bisa kebayang teman-teman? Kok saya jadi deg-degan ya? Bisa Bu, bisa Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ini luar biasa. Kelas ini soalnya banyak banget deh. Belum lagi ketambahan ekstensi ya. Ya, baik. Ini untuk tugas individu. Nah, yang kita persiapkan berikutnya adalah untuk minggu depan, untuk hari Jumat, maaf, kita berdiskusi tentang teori kewirausahaan. Nah, ini nanti kita bahas ya. Maksudnya kita bikin kelompok dulu nih, gitu ya. Maunya kelompoknya bagaimana? Saya hanya meminta menjadi 4 kelompok, gitu. Saya hanya meminta menjadi 4 kelompok, artinya kakak yang ekstensi mau terpisah sendiri boleh, mau bergabung dengan adik yang reguler juga silahkan. Ya, saya berikan kebebasan. Nah, oke. Oh, ini yang oke. Ini untuk yang besok. Ya, hari Jumat. Kita buat dalam bentuk PPT saja, PowerPoint, nggak usah pakai makalah. Mahasiswa mampu menganalisis teori kewirausahaan serta karakteristik wirausahawan sukses. Nggak ada kasus di sana, uraian tugasnya, apa yang kita akan bahas tentang teori kewirausahaan. Apa yang harus dikerjakan? Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Saran saya begini teman-teman, tugas presentasinya itu banyak. Dalam satu kelompok artinya kalau kakak ekstensi dipisah itu ada sekitar, sebentar saya intip dulu, kalau tidak salah ada 7 ya? Ekstensi ya, sebentar ya. Ya betul, ekstensi ada 7. Kemudian kalau adik reguler artinya ada 16 orang. 15, sekitar 15 orang dalam satu grupnya. Ya, sebentar. Dalam satu grupnya artinya ada 15 orang. Nah, saran saya begini, supaya semua bekerja. Ya, jadi saya kembalikan kepada teman-teman dalam pembagian tugasnya. Tapi saya berharap, karena ini sudah tingkat 3, jangan yang ngerjain dia lagi. Yang lainnya nggak ngerjain. Saya berharap itu tidak terjadi. Kenapa? Nanti akan kesulitan di akhir pembelajaran. Pada saat skripsi, itu berasa banget kalau teman-teman tidak pernah mengerjakan tugas. Jadi misalnya dalam satu kelompok kan ada 60 ya, sekitar 60. Maka satu kelas itu 60, maka satu kelompok itu ada 15. Karena nanti akan banyak, saran saya 15 ini kalian pecah lagi menjadi 3. 5, 5, 5. Atau 2 boleh, 7 dan 8. Jadi setiap presentasi tentukan siapa penanggung jawab pada presentasi ini misalnya. Ya, jadi nggak susah, semua bekerja. Oke, kelompok ini siapa? Oh, kelompok ini kelompok yang pertama Bu, 5 yang pertama, absensian sampai absensian misalnya. Karena apa? Karena nanti kan teman-teman tugasnya banyak ya. Tugasnya banyak, saya yakin mata kuliah lain juga tugasnya banyak. Jadi lakukan itu saja, tidak apa-apa. Contohnya kayak yang ekstensi, kakak ekstensi, saya sarankan satu kelompok, 7 orang. Boleh bagi 2, 4 dan 3. Artinya satu materi ini dipegang oleh 4 orang. Tapi yang lainnya tetap harus dibagi tugasnya. Bisa diterima sampai di sini? Ya, saya ajarkan untuk manajemen ketenagaan.
Ya, supaya semua terbebani rata. Jadi nanti nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Dia nggak pernah ngerjain, Bu, gitu. Aduh, jangan. Sebisa mungkin jangan. Atau bisa aja, Bu, kami maunya satu kelompok kerjain bareng-bareng. Tidak masalah. Itu hanya salah satu tips yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Kalau yang lainnya artinya apa? 15 orang dibagi, nggak apa-apa. Boleh, gitu ya. Karena nanti di sini saya berharapnya untuk di kewirausahaan ini tidak presentasinya tidak dalam bentuk kata-kata ya teman-teman. Jadi bukan kewirausahaan adalah gitu. Jangan. Saran saya buat PPT yang interaktif yang bentuknya pohon aja gitu, akar. Jadi akar ranting gitu ya, cabang-cabang. Misalnya sejarah. Jadi nanti lebih banyak menjelaskan. Ya, itu. Kebayang sampai di situ? Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Sudah bisa diterima? Halo? Bisa, Ibu. Oke, baik. Ada pertanyaan tidak? Rizka enggak, Bu? Enggak, Rizka. Baik, yang lain ada? Cukup, Bu. Cukup. Dari saya tidak, Ibu. Baik, terima kasih. Luar biasa. Saya coba. Siapa yang mau menjelaskan kembali? Jadi kita sudah punya berapa tugas hari ini? Siapa yang mau ini menjelaskan kembali? Tadi saya sempat nanya sama siapa aja coba. Fatimah ya? Fatimah tadi saya tanya sama Fatimah ya? Betul ya? Ya, Fatimah, saya minta tolong dong kamu tunjuk satu orang teman untuk menjelaskan ulang apa yang saya sudah jelaskan barusan. Siapa Fatimah cap cip cup nggak apa-apa kamu pengen. Nggak boleh marah, tidak boleh marah yang ditunjuk. Ibu backup Fatimah. Ya Fatimah mau nunjuk siapa? Siapa? Reti, Bu. Siapa? Refti? Nggak jelas, Fatimah. Ditulis. Reti, Bu. Oke, boleh. Sudah dengar? Ibu katanya. Namanya. Sudah dengar temennya yang disebut? Sudah, oke, boleh. Yuk. Apa ya kira-kira yang harus dikerjakan oleh teman-teman? Boleh dikasih pencerahan ulang dong? Saya sebenarnya kayak masih bingung-bingung sih, Bu. Cuman saya coba ya, Bu. Ya, baik, bagus. Ya. Jadi tadi yang, maaf, Bu. Jadi tadi yang pertama itu kalau nggak salah tugasnya yang disuruh buat presentasi tentang diri kita sendiri gitu. Nanti itu dibikin dalam bentuk PPT atau bentuk video, pokoknya terserah kita sekreatif kita. Terus nanti itu dikumpulinnya 3 minggu lagi, ya Bu. Maaf Bu, saya juga mau nanya, ini maksudnya 3 minggu lagi atau 3 pertemuan lagi ya Bu? Nanti saya lihat contekannya ya. Nanti saya kasih tahu di grup. Ya Bu. Terus habis itu nanti ini pertemuan hari Jumat kita bikin kayak diskusi tentang ini, terus dibagi 4 kelompok. Nanti dari 4 kelompok ini dibagi lagi buat kelompok-kelompok kecilnya. Nanti di per kelompok ini bagi-bagi buat materinya didiskusiin. Jadi nggak semua orang buat presentasi. Misalkan tadi contohnya kayak 15 orang dibagi jadi 3 kelompok, nanti berarti 5 orang bahas buat materi ini. Nah, yang kelompok yang lain juga bantuin kumpulin materinya. Nanti kalau udah dikumpulin materinya sama-sama, cuman nanti yang presentasi cuman kelompok kecil ini doang. Terus ini buat materinya kita bikin ini, terus dibikin presentasi doang ya, Bu? Ya. Ya. Itu doang yang saya ingat. Bagus. Benar Fatimah ya? Keren nih. Siang-siang ngantuk tapi tetap nyimak nih, Preti. Terima kasih, Preti. Luar biasa. Oke, Preti, boleh dong saya dibantu. Kira-kira siapa ya yang bisa membantu saya untuk menentukan
Kelompok, pembagian kelompok Preti di kelas. Dianjurin deh, Bu. Hah? Dianjurin, Bu. Dianjurin. Maksudnya gimana? Dianjurin gitu yang bagi-bagiin kelompoknya, Bu. Oh gitu. Jadi gimana dong? Gimana, Dek? Gimana? Dianjurin gimana? Atau ada yang udah punya ini? Ada yang udah punya kelompok? Kalian udah bikin kelompok belum? Tadi pagi udah ada kuliah belum? Ada, Bu. Udah, Bu. Udah bagi kelompok? Ada, Bu. Udah, Bu. Oke. Dibagi berapa? Satu kelompok 5 orang, Bu. 5 orang. Berarti satu kelas berapa kelompok? 10 10, Bu. Satu kelas 10. Sebentar, saya cari pulpen dulu ya. Satu kelas 10 kelompok. Mata kuliah apa? Komunitas 1, Bu. Oh, komunitas 1. Oke, berarti karena 10 ya. Mau ini aja yang disatukan? Iya, Bu, boleh, Bu. Biar nggak Boleh, kebanyakan. Bu. Jadi kalau memang kayak gitu biar nggak bingung ya. Ini kan dibagi 10 kelompok. Jadi nanti saya baginya jadi 5. Gimana? Jadi ada 2 kelompok bergabung. Baik, Bu. Boleh, Bu. Oke. Boleh, Bu. Ya, si Pen dibantu ya. Vanessa sama Alan nanti tolong dibantu. Saya terima aja. Jadi nanti jadi betul. Nggak apa-apa. Jadi saya memang lebih suka yang seperti itu daripada membuat kelompok baru. Nanti pusing. Ya. Jadi nanti dari 10 kelompok ini langsung dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, menjadi 5 kelompok, maaf. 2 kelompok digabungkan. Bisa diterima sampai di sini? Bu, izin nanya. Silakan ya. Ini kan yang ekstensi jadwalnya hari Senin aja ya, Bu. Iya. Sedangkan di reguler ada hari Kamis sama hari Jumat. Itu yang ekstensi ikut atau khusus reguler aja, Bu? Oh, oke. Nanti saya coba tanyakan dulu ya sama Bu Ilah ya. Apakah teman-teman ekstensi ini 4 SKS atau 2 SKS? Ya, saya klarifikasi dulu. Kalau 2 SKS berarti hari Senin aja ya, Bu? Betul, baru kalau 2 gabung SKS reguler. hari Senin saja, tapi kalau 4 SKS artinya hari Senin dan hari Jumat. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, sudah? Bisa diterima ya. Jadi titip si Pen seperti itu. Nah, yang berikutnya saya minta teman-teman seperti ini. Jadi sebentar. Tugas pertama sudah jelas. Saya masuk ke tugas kedua. Oke, ini dia. Ya, ini terpaksa harus saya harus jelaskan karena kadang-kala ada kendala dalam Oke. Sebentar ya. Ada kendala dalam hal pembagian tugas. Saya izin share screen dulu ya. Mau ambil template-nya. Jadi kan nanti yang kita bahas itu konsep kewirausahaan ya. Nah, di sini teman-teman tetap masukkan nama satu kelompok ya. Kebetulan nih saya ambil aja nama yang muncul. Yang ada pas di sininya. Saya lihat di screen saya ya.
Dan seterusnya ya. Buat semua misalnya. Nama tetap dicantumkan semua. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan metode seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman boleh buat dengan bold atau nama yang mengerjakan itu baik bold maupun underline ya, silahkan. Itu tidak masalah. Kemudian saran saya yang berikutnya ini dibuat pointernya. Sebentar. Jadi teman-teman tolong buat pointernya. Jadi buat dulu pointernya supaya memudahkan dalam pembagian tugas. Oke. Ya. Nah, ini gambarannya. Ada 3 misalnya ya. Tapi jangan hanya 3 ini saja. Teman-teman bisa kembangkan dengan melihat dari RPS yang saya buat gitu ya. Apa sih poin-poinnya? Baru nanti dari sini kan kalau sejarah namanya aja sejarah, artinya ada yang masa lalu gitu ya. Ada yang lampau. Itu ada di salah satu buku yang di dalam daftar pustaka, teman-teman bisa download, itu ada. Bagaimana perkembangan sejarah, entrepreneur. Bisa nggak? Kemudian ada apa itu konsep entrepreneurship di Indonesia, kemudian pengertian entrepreneurship dan wirausaha. Silahkan ini dibagi ke dalam kelompok, ya. Kemudian nanti dipresentasikan itu. Jadi cari dulu pointernya, apa poin yang harus dibahas, itu maksud saya. Jadi nggak kemana-mana. Ya, baru nanti jangan lupa saya tetap akan buat penilaian dari mana sumber ini diambil. Dari mana sumber ini diambil? Karena ini yang saya tadi lupa, maaf saya pindah lagi ya. Yang untuk penilaian ini dia. Kalau tadi untuk yang video, kalau untuk yang presentasi, maka yang dilakukan penilaian adalah mulai dari persiapan, poinnya 20, perumusan tujuan, jadi teman-teman juga harus menjelaskan apa sih tujuan presentasi kali ini. Kemudian dalam penyajian, proses diskusi, dan proses penutupan. Apa yang dinilai? Ini dia, sebentar. Teman-teman boleh lihat nanti di rubriknya. Ya, dimatiin ya. Pakai paket data Ibu aja. Nah, untuk penilaian presentasi mulai dari persiapan diri. Ya, persiapan diri, persiapan materi. Saran saya, jangan pernah menunda sebuah tugas. Karena apalagi di semester 5 ini padat banget. Ya, banyak banget saya tahu itu. Semester yang cukup padat itu di 3, 5, 6, 7. Kalau 4 agak senggang. Nanti 8 kuliah nggak banyak, tapi skripsi fokusnya. Ya, jadi saran saya jangan tunda. Jadi mulai dari bikin materi, setelah ini mungkin kita tutup, jadi teman-teman bisa langsung menjalankan sesuai arahan saya tadi, ya, menggunakan kelompok-kelompok. Kalau ternyata misalnya teman-teman ada kesulitan, kemudian pengen Ibu masuk ke dalam kelompok WhatsApp yang sudah dibuat, nggak apa-apa, diminta aja request, Bu, Ibu saya masukin ya ke dalam kelompok, atau bisa langsung pertanyaannya diajukan di WhatsApp group. Ya, saya sangat menyarankan teman-teman untuk lebih terbuka.
di WhatsApp grup. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan, tidak usah takut malu salah. Nggak masalah, tanyakan saja di WhatsApp grup. Karena jujur saya tuh kadang suka tektok kalau ada yang japri ya, kalau ada personal chat tuh saya kadang, ini anak tingkat berapa gitu, karena tidak semua kontak saya simpan. Jadi boleh didiskusikan di grup. Nah, apa yang dinilai dalam dalam presentasi, mulai dari persiapan diri dan persiapan materi, baik itu soft copy maupun hard copy. Pada kondisi ini kita tidak ada hard copy, ya, semuanya soft copy saja. Kemudian tujuan presentasi dirumuskan dan disampaikan dengan baik. Bobotnya 20, presentasinya 10, tujuannya 10. Nah, di penyajian ini bobotnya besar. Menjelaskan secara jelas dan sistematis, ya, hubungan satu konsep dengan konsep lain, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, penggunaan waktu efektif dan efisien, serta menggunakan media secara tepat. Untuk presentasi, waktu kita maksimal 60 menit, tidak lebih dari 60 menit. Jadi nanti saya akan ambil random saja. Kemudian didiskusi, menanggapi dengan menggunakan kerangka pikir yang jelas. Jadi makanya kuncinya adalah di buku-buku yang saya share tadi, itu di buku-buku itu teman-teman bisa download. Kemudian di penutup ada kesimpulan. Jadi total nilainya adalah 100. Yang di bawah diabaikan saja untuk grading scheme. Oke. Kemudian nanti di sini saya minta untuk dibuat kelompok penyanggahnya. Ya, jadi kalau yang presentasi adalah kelompok genap 1, 2, 4, kakak ekstensi masuknya di kelompok 6 ya, 2, 4, 6. Maka kelompok penyanggahnya itu adalah kelompok ganjil 1, 3, 5. Mohon bisa disiapkan. Jadi kalau bisa PPT-nya itu di-share di grup langsung. Ya, di-share di grup supaya teman yang lain bisa menarik PPT tersebut. Itu. Bagaimana teman-teman, bisa diterima? Ya, tergambar ya, semoga. Yang berikutnya saya lupa menjelaskan terkait dengan penilaian simpulan kreatif, poster atau flyer. Nanti di pertemuan ke-4, ya, saya naik dulu, maaf. Teman-teman akan ada tugas individu. Nah, di sini mahasiswa termotivasi melalui karakteristik wirausahawan sukses. Apa yang dilakukan oleh teman-teman? Objek garapannya adalah memotivasi diri sendiri. Yang harus dikerjakan, ini tugas individu, mencari satu profil orang sukses karena bekerja, dan satu profil orang sukses karena menjadi wirausahawan. Ini boleh diambil dari My Dream. Profil My Dream, boleh. Kemudian nanti di situ, makanya kalau yang di profil video atau PowerPoint presentation tadi, hanya memunculkan gambarnya saja. Tapi nanti alasannya kenapa teman-teman memunculkan karakter tadi itu adanya di format tugas yang di pertemuan ketiga nih. Maaf, ini pertemuan ketiga. Keempat malah, ya, di pertemuan keempat. Jadi di situ nanti teman-teman membuat satu profil orang sukses karena bekerja dan satu profil orang sukses karena menjadi wirausahawan. Salah satu contohnya siapa? Misalnya orang sukses tapi dia wirausahawan. Siapa ya? Siapa? Ngeh nggak teman-teman? Arif Muhammad, Bu. Siapa? Arif Muhammad. Nah, dia apa usaha dia? Ya, ada bakso aci akang, baju gitu-gitu, Bu. Oke. Ya. Nah, itu bisa menjadi profil idolanya teman-teman. Itu boleh. Nah, apa yang dibahas? Terima kasih Vigo ya responnya. Apa yang dibahas? Teman-teman membuat tulisan mengenai perbandingan karakter kedua orang tadi.
dan menuliskan karakter yang ingin dimiliki oleh teman-teman dari profil orang tadi. Dengan harapan teman-teman termotivasi untuk bisa seperti mereka. Makanya harus ada my dream-nya. Nah, hasilnya apa gitu ya? Ini saya kasih gambaran dulu karena ada rubrik penilaiannya. Hasilnya itu dalam bentuk bisa poster, bisa flyer, bisa Word, apapun itu gitu ya. Nah, yang dinilai apa? Ini paparan saya yang terakhir. Jadi setelah ini kita bisa bahas kelompok ya. Nah, ini dia. Mulai dari isi teks. Jadi poinnya itu 25 paling tinggi, 10 paling rendah. Ada 4 poin yang dinilai di sini. Mulai dari isi teks. Ya, isi teks itu singkat, padat, informatif, jelas. Ya. Kalau 10 tuh isi teksnya kepanjangan. Makanya saya sering bilang ya, kalau di tahun lalu tuh teman-teman udah keren banget yang reguler. Kalau yang ekstensi saya belum banyak komentar untuk yang keselamatan pasien. Isi teksnya kalau terlalu panjang gitu ya, nggak informatif gitu. Nah, itu poinnya kecil, 10. Makanya nanti teman-teman boleh aja perhatikan dari rubrik ini. Kemudian desain, ini yang saya bilang, munculkan kreativitas teman-teman. Karena jujur saya sangat-sangat terinspirasi dari mahasiswa. Untuk mata kuliah kewirausahaan tuh saya kadang kalau ngoreksi tugas tuh sampai berlama-lama gitu, karena menikmati sekali tampilannya. Kemudian gambar, gambar orangnya, gambar profilnya, ya itu bisa dimunculkan. Dan apakah pesan yang dimunculkan itu sudah bisa diterima atau belum? Ya, itu gambarannya. Jadi ada 4 yang dinilai dalam pembuatan poster maupun flyer maupun simpulan. Simpulan itu artinya kesimpulannya, resume ya, itu gambarannya. Selesai. Bisa diterima sampai di sini teman-teman. Aduh lama juga ya saya. Bisa, Bu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya stop recording dulu.